Al-Wasik Billah adalah seorang khalifah Abbasiyah yang beliau dilantik menggantikan ayahnya, yaitu Al-Mu'tasim Billah. Dan ini adalah menjadi peristiwa kedua dalam kurun waktu 842 Masehi. Teman pecinta sejarah, bagaimana lengkapnya akan kita bahas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, dan hari ini kita akan membahas tentang peristiwa kedua di serial kronologi sejarah Islam dan dunia, dan sekarang menginjak di tahun 842 Hijriah. Yang pertama, sekedar mengingatkan, kejadian pertama yaitu meninggalnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Yang apa dan bagaimana beliau memimpin itu sudah kita bahas di episode sebelumnya. Dan hari ini kita akan bahas penggantinya, yaitu putranya, yaitu Al-Wasik Billah. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, ada 4 hal yang akan kita garis bawahi di sini, atau yang akan kita jadikan judul besar lah ya. Yang pertama adalah tentang silsilah, tentu saja. Yang kedua adalah tentang bagaimana beliau begitu sikap beliau terhadap para koruptor, para pengumpul harta dengan cara yang tidak halal di kalangan pejabatnya. Dan yang ketiga, yang fenomenal, yang terkenal pada masa pemerintahan beliau adalah terjadinya pertukaran tawanan yang cukup besar, yang berjumlah ribuan pada tawanan Muslim dengan tawanan kerajaan Romawi. Yang keempat, kita akan bahas tentang sifat-sifat beliau baik sebelum dan sesudah memimpin, dan ketika memimpin kekhalifahan Abbasiyah. Al-Wasik adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang ke-9. Dia dilantik di hari yang sama dengan saat kematian ayahnya, yaitu 5 Januari 1842 Masehi, atau bertepatan dengan 8 Rabiul Awal tahun 220 Hijriah. Ibunya adalah seorang Ummul Walad yang bernama Qarotis, dan ia dilahirkan pada tahun 186 Hijriah di Makkah. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Harun Al-Wasik Billah bin Al-Mu'tasim bin Ar-Rashid. Jadi beliau adalah putra dari Al-Mu'tasim dan cucu dari Khalifah Harun Ar-Rashid, khalifah yang memimpin Abbasiyah di urutan yang kelima. Ia memimpin kekhalifahan Abbasiyah hanya dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 5 tahun, 9 bulan, dan 15 hari. Dan dia meninggal pada usia 36 tahun. Raja-raja yang semasa dengan ayahnya juga semasa dengan dia, karena singkatnya masa jabatannya, singkatnya dia menjabat sebagai khalifah dari dinasti Abbasiyah. Semua yang sejaman dengan ayahnya juga sezaman dengan dia, kecuali Raja Romawi, yaitu Tufail bin Michael. Tufail bin Michael ini sezaman dengan ayahnya dan meninggal juga di tahun yang sama dengan ayahnya. Siapa dan bagaimana Tufail bin Michael akan dibahas di episode yang nanti ya, insya Allah. Sehingga tentu saja dia sezaman dengan putra dari Tufail bin Michael, yaitu Michael III, yang dilantik di tahun yang sama dengan Al-Wasik, yaitu tahun 842 Masehi. Dia memimpin kerajaan Romawi di Konstantinopel. Berbeda dengan ayahnya, Al-Wasik ini menyukai ilmu pengetahuan dan dia senang baca, senang belajar. Sementara ayahnya, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya, beliau itu lebih menyukai olah fisik ya. Sementara Al-Wasik ini rasa sukanya terhadap ilmu pengetahuan itu mungkin ada turunannya dari kakeknya juga gitu ya, Harun Ar-Rasyid. Hanya saja sebagaimana biasanya orang yang cerdas, yang orang pintar, yang sering berpikir dan sebagainya gitu, memunculkan pemikiran yang
Ini menjadikan ujian bagi kaum muslimin pada saat itu, ujian juga bagi para ulama pada masa itu, yaitu perbedaan dengan kekhalifahan sebelumnya, kekhalifahan yang dipegang ayahnya yaitu Al-Mutasim. Beliau itu, Al-Wasik ini memberi ujian kepada kaum muslimin berupa pemahamannya yang cukup keras, pemahaman yang dia ingin masyarakat juga menganutnya gitu. Yaitu paham bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini sebagaimana kita tahu tentang paham Al-Qur'an adalah makhluk, ini menjadi ujian yang cukup besar dan yang cukup mengganggu ketika kekhalifahan Abbasiyah berkuasa. Selain tentu saja ada fitnah tentang Syiah, fitnah tentang yang terkenal itu ya, fitnah tentang paham bahwa Al-Quran adalah makhluk dan fitnah tentang Syiah. Terhadap hal ini sehingga ia cukup melebih-lebihkan mungkin dari ayahnya ya, karena ayahnya beliau tidak terlalu fokus terhadap hal itu. Beliau lebih fokus terhadap ketentaraan dan pembangunan gitu. Sementara Al-Wasik ini melebih-lebihkan, bahkan sampai memenjarakan banyak orang yang tidak mau mengikuti faham dia, yang tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bahkan yang cukup mengganggu mungkin ya, cukup mengejutkan, cukup mengecewakan. Beliau itu sampai membunuh seorang ulama yang terkenal, yaitu Ahmad bin Nasir al-Khuzai dalam hal ini. Ia meninggal karena sakit di Samara, di kota yang dibangun oleh ayahnya, 5 tahun setelah dia menjabat sebagai khalifah. Tepatnya pada tahun 847 Masehi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia meninggal karena terbakar di kota itu. Wallahu alam yang mana yang benar. Hal berikutnya yang akan kita bahas tentang Al-Wasik yang persamaan dengan ayahnya gitu. Tadi kan perbedaan silsilah, kemudian perbedaan gitu ya, perbedaan pandangan dan perbedaan karakteristik memimpinnya dengan ayahnya. Kali ini kita akan bahas persamaan dengan ayahnya, dan ini menjadi hal yang disoroti atau hal yang cukup penting yang harus dibahas ketika kita membahas tentang Al-Wasik Billah. Dia melanjutkan apa yang ayahnya lakukan, yaitu merekrut tentara, membiarkan orang-orang ajam yang direkrut oleh ayahnya untuk dilanjutkan gitu. Bahkan beberapa panglima yang di episode yang lalu kita bahas itu juga mendapatkan kemuliaan dan penghargaan dari Al-Wasik ini. Tetapi yang paling mencolok dari pemerintahan Al-Wasik, yang paling spektakuler mungkin ya dari pemerintahannya, adalah apa yang dia lakukan terhadap orang-orang yang korupsi. Beliau itu melakukan hal yang cukup ekstrim sebetulnya, tetapi mungkin di satu sisi ini cukup bagus gitu ya di kepemerintahan beliau. Beliau itu memangkas harta, mengambil harta. Semua para pejabat yang dicurigai hartanya itu tidak wajar gitu. Ketika dia mendapati seorang pejabat yang hartanya dirasa tidak wajar, tidak sesuai dengan gaji yang diberikan, itu tanpa pengadilan, tanpa apa, bisa langsung diambil gitu. Bisa langsung diambil lalu diserahkan ke negara. Disita lah bahasa sekarangnya, bisa langsung disita. Dan yang kena dalam tanda kutip, yang kena dengan kebijakan ini cukup banyak, dan cukup mengganggu para pejabat, cukup mengusik para pejabat, dan cukup membuat mereka tidak nyaman. Karena ya sebagaimana kita tahu, ketika masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah itu masa-masa yang dari sisi harta kaum muslimin itu bergelimang harta. Jadi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada masyarakat, kepada kerajaan, kepada kaum muslimin secara umum itu melimpah gitu. Jadi sebetulnya dari sisi kesejahteraan pada masa itu, masyarakat Abbasiyah itu sejahtera gitu.
Namun tetap saja ketika kesejahteraan itu diambil dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang tidak hak, itu tentu mengganggu stabilitas negara. Dan ini yang dilakukan oleh seorang Al-Wasik Billah. Dia menguras atau mengambil, menyita harta para pejabat itu luar biasa banyak. Akan saya bacakan diantaranya, yaitu yang kena dengan kebijakan ini diantaranya Ahmad bin Israel, yang diambilnya, yang disitanya itu 8.000 dinar. Kemudian ada Sulaiman bin Wahab, ini sekretarisnya Itah adalah panglima, salah satu panglima yang diangkat oleh ayahnya ya, Al-Mutasim, dan diberi kemuliaan juga oleh dia gitu. Dan jabatan Itah ini dilanjutkan, tidak dicopot, dilanjutkan di masa kepemimpinan Al-Wasik. Dan sekretarisnya itu Sulaiman bin Wahab ini disinyalir melakukan korupsi, sehingga hartanya itu disita sampai seharga 400.000 dinar. Berikutnya ada Al-Hasan bin Wahab, ini disita sampai 14.000 dinar. Ini dinar, dan nilainya ini cukup besar, atau sangat besar lah ya, bukan cukup besar. Kemudian ada Ahmad bin Al-Qasib dan para sekretarisnya, ini 14.000 dinar. Ibrahim bin Rabah dan para sekretarisnya sampai 1 juta dinar. Berikutnya ada Najah 60.000 dinar dan Abu Al-Wazir 140.000 dinar. Ini adalah harta yang disita itu di luar sektor pekerjaan mereka gitu. Jadi tidak diambil sampai nol gitu, tapi diambil di batas kelebihannya. Kelebihan yang tidak wajar diambil oleh Al-Wasik Billah dan dikembalikan ke kas negara. Hal berikutnya yang terkenal dari kepemimpinan Al-Wasik adalah terjadinya pembebasan tawanan kaum muslimin ditukar dengan tawanan kaum musyrik di masa pemerintahannya dengan kerajaan Romawi dengan jumlah yang cukup besar. Diceritakan pembebasan ini sebetulnya terjadi juga di kekhalifahan sebelumnya ya. Contohnya adalah terjadinya pertukaran tawanan di masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, yang beliau itu melakukan pertukaran tawanan itu jumlahnya sampai mencapai 3.700 kaum muslimin. Kemudian di masa setelahnya, yaitu di masa Al-Qasim, juga terjadi pertukaran tawanan yang berjumlah sampai 2.050 orang. Dan dilanjutkan juga di masa ini, yaitu di masa Al-Wasik Billah, yang beliau membebaskan tawanan kaum muslimin dengan jumlah yang luar biasa, itu sampai 4.600 kaum muslimin. Prosesnya tentu tidak mudah ya, ada lobby-lobby politik, kemudian utusan yang datang gitu, dan utusan untuk menawarkan. Jadi yang pertama datang itu utusan dari Romawi, mereka menawarkan pertukaran tawanan, kemudian diterima dengan baik, kemudian ada lobby-lobby teknis dan sebagainya, dan ini tentu tidak terjadi dalam waktu yang sebentar, ini cukup lama, kita mengingat informasi pada masa itu ya. Kemudian mengurus teknis dan sebagainya gitu, sehingga disepakatilah satu teknis pertukaran dengan lokasi tertentu dan cara tertentu. Pada masa Al-Wasik ini dilakukan pertukaran tawanan dengan membangun jembatan. Jadi kerajaan Romawi membangun jembatan untuk memberi jalan kepada tawanan kaum muslimin untuk menyeberang kepada kerajaan Abbasiyah, Kekhalifahan Abbasiyah juga membangun jembatan untuk tempat menyeberang tawanan Romawi ya, kembali ke kerajaan Romawi. Jadi ada 2 jembatan yang dibangun, yang satu tempat kembali kaum muslimin dan yang satu lagi tempat pergi tentara Romawi. Kejadian ini terjadi pada hari Asyura tahun 231 Hijriah. Tepatnya di tahun keempat pemerintahan
Al-Wasik, dan ini terjadi di atas Sungai Lamis. Yang dibebaskan di antara tawanan 4.600 orang ini terdapat tidak hanya tentara artinya, tapi ada anak-anak, kemudian ada perempuan, bahkan ada ahlu zimmi juga. Dan ahlu zimmi ini bukan kaum muslimin ya, mereka adalah kaum kafir tapi yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin dan dengan sukarela ikut ke dalam aturan kaum muslimin. Dan Al-Wasik memberikan kepada, ada dua hal yang unik yang terjadi di acara pertukaran tawanan ini. Yang pertama adalah dilebihkannya tawanan dari kaum muslimin ya, tawanan kaum muslimin artinya orang Romawi, itu dilebihkan jumlahnya 100 orang dari yang dijanjikan. Ini untuk memperlihatkan kepada orang-orang kafir, memperlihatkan kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi bahwa sifat seorang kaum muslimin yang ya kalau bahasa sekarang yang terkenalnya yang rahmatan lil alamin gitu ya, yang baik, yang penuh dengan kasih sayang. Dan hal kedua yang uniknya kali ini cukup mencederai sebetulnya ya, jadi cukup disayangkan, yaitu terjadinya atau diutusnya seseorang yang bernama Ahmad bin Daud, yang dia diutus secara khusus untuk ngetes kaum muslimin gitu. Jadi ngetes kaum muslimin apakah pemahamannya sama dengan khalifah atau tidak gitu, pemahaman tentang Al-Quran. Bagi dia yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, itu akan dibawa, artinya boleh gitu ya, boleh untuk kembali ke kaum muslimin, boleh untuk kembali ke kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Tetapi bagi yang tidak menyetujui, bagi yang tidak ikut paham ini, dia akan dikembalikan, tidak jadi ditukar gitu, ditukar dengan orang lain yang sefaham dengan Khalifah Al-Wasik. Dan ini cukup menyedihkan sebetulnya untuk kita zaman sekarang gitu ya, bagaimana seorang khalifah itu ingin menyamaratakan pendapatnya dengan pendapat seluruh rakyatnya gitu. Dan ini sebetulnya kurang bijak. Terlepas dari kita menghakimi atau tidak menghakimi, ini harus jadi pelajaran bagi kita semua tentu saja. Dan karena itulah kita mempelajari sejarah untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah masa lalu. Dan ini dijadikan pelajaran yang luar biasa oleh kita, bagaimana ternyata seorang khalifah pun di sebuah kerajaan yang sangat hebat, sangat luar biasa hebat, itu ada celah yang cukup cukup besar. Ini cukup menjadi celah yang cukup mengganggu bagi kaum muslimin, sehingga mereka tentu saja bagi yang mungkin bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa, itu banyak yang terpaksa menyamakan pendapatnya dengan pendapat khalifah mereka gitu. Tetapi orang yang kuat pendiriannya, dia banyak juga yang menolak gitu. Tetapi intinya ini adalah celah yang cukup mengganggu gitu ya, yang cukup menjadi celah besar lah, karena ini masalah prinsip dan masalah akidah, sehingga di masa-masa fitnah ini banyak para ulama salaf yang juga terkena imbasnya, apalagi masyarakat gitu ya. Hal berikutnya yang akan kita bahas dari Al-Wasik ini adalah tentang sifat dan kepribadiannya. Tadi sudah dibahas bahwa Al-Wasik ini berbeda dengan ayahnya. Ayahnya sangat suka dengan fisik ya, pembangunan fisik dan sebagainya. Sementara Al-Wasik ini dia menyukai ilmu pengetahuan, dia senang membaca. Dia juga diceritakan seseorang yang sangat menyayangi keluarganya. Tapi di luar kekerasannya terhadap pemahaman dia, sebetulnya dia orang yang sayang terhadap rakyatnya gitu. Dia perhatian terhadap rakyatnya, dan dia juga tentu kalau perhatian kepada rakyat, dia juga pasti menyayangi keluarganya. Dia orang yang terkenal menyayangi keluarganya. Dan seperti yang dijelaskan di awal, dia adalah orang yang senang dengan ilmu pengetahuan.
dan juga hal yang dia sukai adalah dari kenikmatan dunia, yang dia sukai adalah menyukai makan dan minum yang enak gitu. Ya wajar ya wajar kalau kita mungkin sekarang wisata kuliner ya, kita juga senang dengan makanan-makanan yang enak dan unik gitu. Jadi seorang khalifah pun ternyata ya dia manusia biasa juga gitu, senang dengan hal seperti itu. Dalam hal ilmu pengetahuan, ada yang mungkin diturunkan dari kakeknya. Dia suka dengan diskusi dan sering juga di kerajaannya, di istananya dia mengumpulkan ahli-ahli ilmu, ahli fikih, kemudian beradu argumen, beradu dalil gitu. Itu hal yang dia sukai juga. Dan justru karena hal inilah dia punya kelebihan di ilmu pengetahuan, tapi di satu sisi kelebihannya ini menjadi kekurangan dia yang cukup sensitif ya, yang cukup yang cukup mendasar, karena ini masalah akidah. Yang pemahaman dia tentang Al-Quran adalah makhluk ini sangat, sebagaimana tadi saya ulang-ulang, ini sangat-sangat mencederai kepemimpinan dia yang sebetulnya tidak lama gitu, hanya 5 tahun, dan ini sangat disayangkan sekali karena imbasnya itu cukup besar bagi rakyat Abbasiyah pada masa itu, bagi kaum muslimin pada umumnya, terutama para ulama. Dan itulah teman pecinta sejarah, kisah atau biografi singkat tentang Al-Washiq Billah di serial kronologi sejarah Islam tahun 842 Masehi. Lengsernya Al-Washiq Billah ini menjadikan pemerintahan Abbasiyah itu berusia genap 1 abad, genap 100 tahun. Dan dari 9 khalifah yang sudah memimpin dinasti Abbasiyah, tentu banyak pelajaran dari karakter-karakter kepemimpinan para khalifah. Banyak sekali pelajaran, khususnya 2 khalifah terakhir, yaitu khalifah yang ke-8 dan ke-9, 2 khalifah terakhir yang memerintah di abad pertama kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Al-Mutasim dan Al-Washiq, yang sudah kita bahas bersama-sama, yang sudah kita baca kisahnya bersama-sama. Tentu kita bisa mengambil banyak hikmah dan banyak pelajaran untuk kehidupan kita di masa sekarang. Teman pecinta sejarah, itu saja, mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan, tentu banyak kekurangan dari saya menyampaikan tentang bacaan biografi tokoh mungkin ya, biografi Al-Washiq kali ini, dan mudah-mudahan sih tidak berharap teman-teman puas. Mudah-mudahan teman-teman lebih banyak referensi, lebih banyak membaca juga. Dan oh ya, by the way, saya mengambil referensi dari buku yang cukup terkenal ya, referensi utama saya gitu dari buku ini, buku Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah, tulisan dari Syekh Muhammad Al-Khudari, terbitan Pustaka Al-Kausar yang ini. Sepertinya teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya tentang buku ini. Jadi lengkapnya bagaimana gitu. Dan ini tidak semuanya saya ambil gitu, hanya saya ambil sebagian saja. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi kepada teman pecinta sejarah semua untuk membacanya secara lengkap. Terima kasih, insya Allah bertemu lagi di video selanjutnya di peristiwa ketiga pada tahun 842 Masehi. Teman pecinta sejarah, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.